Oke, ketemu lagi bareng Om Beju di sini, Om Hersboy tentunya masih menemani lo semuanya dalam belajar fisikanya ya. Oke, melanjutkan pokok materi tentang fisika inti yang kemarin kita akan bahas untuk hari ini adalah persamaan reaksi inti. Oke, ini persamaan reaksi inti artinya yang namanya di dalam inti atom itu ada beberapa reaksi. Contohnya misalkan di matahari ada kamu kenal reaksi fusi ya, di bom atom kamu ada kenal disebutnya reaksi fisi. Kalau reaksi fusi itu reaksi penggabungan antara dua buah inti yang ringan menjadi inti yang lebih berat. Kalau reaksi fisi ya berarti reaksi berantai istilahnya ya. Nah, kalau di bom atom itu reaksi berantai. Kalau di reaktor nuklir juga reaksi fisi ya, atau reaksi pembelahan dari satu inti menjadi banyak inti. Setiap reaksi inti akan menghasilkan yang namanya energi gitu kan ya. Akan menghasilkan energi ya, contohnya matahari itu dia punya energi sendiri gitu kan ya, yang berasal dari reaksi fusi. Yang akan kita pelajari apa aja Om di sini? Yang namanya reaksi kamu kenal di kimia ya. Jadi yang namanya di kimia ada kamus lagi, ada kamu kenal, ada reaktan, ada produk gitu kan ya. Artinya ntar setiap reaksi itu ada hukum kekekalan ya, artinya berlaku hukum kekekalan apa aja Om. Biar kamu tidak usah buka-buka lagi, ini saya kasih contekannya tuh. Tuh contekannya tuh. Nah, yang pertama nih, setiap reaksi inti berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya pokoknya sebelum reaksi sama sesudah reaksi itu momentumnya sama. Begitu juga dengan energinya nih. Energi sebelum reaksi ya sama dengan energi setelah reaksi. Nah, yang akan kita pelajari untuk poin sekarang adalah yang poin C sama poin D. Artinya sebelum atau setelah reaksi, nomor atomnya itu adalah sama, kemudian nomor masanya juga sama. Artinya sebelum dan sesudah reaksi harus nomor atom sama nomor masanya sama. Maksudnya gimana Om? Ya udah kita cek aja yuk. Kita cek contoh dari persamaan inti atom atau persamaan reaksi inti. Kalau kamu misalkan punya atom nitrogen, nah misalkan kita punya atom nitrogen 14, nomor masanya 14, nomor atomnya 7. Nah, ini nitrogen. Atom nitrogen itu misalkan kamu tembakin dengan partikel alfa. Nah, berarti kan di sini seolah-olah ditambah gitu ya. Artinya ditembak dengan partikel alfa. Ingat, partikel alfa itu berapa yo? Nomor masanya betul 4 sama 2. Artinya partikel itu alfa itu sama aja dengan inti helium tuh 42 kan ya. Partikel alfa setelah ditembakkan, nah si atom nitrogen itu berubah menjadi misalkan jadi atom oksigen, dengan nomor masanya 17, kemudian nomor atomnya itu 8 sambil memancarkan suatu partikel yang kita belum tahu nih. Nah, kita anggap misalkan X dengan nomor masanya A, nomor atomnya ya Z. Oke, sekarang kita tugasnya mencari partikel yang menyertai reaksi inti tersebut. Oke, ingat nih kita lagi belajar poin C sama poin D kan ya. Artinya nomor atom sebelum reaksi sama dengan nomor atom setelah reaksi. Begitu juga dengan nomor masanya. Yuk kita kenal yang namanya A itu kan nomor massa ya. Oke, jadi nomor massanya itu setelah belum reaksi nilainya harus dengan setelah reaksi. Ya udah kita cari satu per satu pakai warna merah deh Om. Siap. Oke. Nah, kita cari apa dulu nih? Nomor massa dulu ya. Nah, nomor massa itu berarti yang atas. Yang atas nomor massa itu A berarti ya. Nah, nomor massa itu A. Oke, sebelum reaksi ada siapa aja tuh? Oke, berarti kamu tulis ada 14 sama 4. Ya udah kamu pura-puranya di sini 14 ditambah 4. Ini nomor massa sebelum reaksi. Nilainya sama dengan 17 tuh. 17 ditambah siapa? Ditambah A kan ya. Nah, yang akan kita cari berarti kan A kan ya. Oke, 14 tambah 14 berapa? 14 tambah 4 18. 18 kurangi 17. Oh, berarti nomor masanya A-nya itu nilainya sama dengan 1. Oke, berarti A-nya kita udah dapat satu ya, kita buletin dulu. Oke, A-nya satu. Yang kedua kita mau nyari apa Om? Nah, kita mau nyari nomor atom. Kalau nomor atom ya kamu lihat yang bawah. Kita lihat nomor atom yang bawah berapa tuh? Sebelum reaksinya 7 tambah 2. Ya udah kamu tulis 7 ditambah 2
2 nilainya sama dengan di sini udah ada 8. Nah, 8 ditambah siapa? Ditambah dengan Z. Oke, sekarang kamu tambahin 7 tambah 2, 9. 9 kurangi 8, berarti Z-nya sama dengan, Z-nya juga sama dengan 1. Oh, kalau begitu, partikel yang menyertai reaksi di atas adalah partikel yang mempunyai nomor masanya 1, nomor atomnya 1. Berarti ntar partikel X tersebut berarti nomor atomnya kan 1 ya. Nomor masanya 1, nomor atomnya juga 1. Partikel apakah ini? Ya kamu kalau misalkan lupa ya kita tinggal contek aja ke tuh contekannya. Ini kan partikel dengan nomor atom 1, nomor massa 1, nomor atom 1. Oh, berarti partikelnya adalah proton. Kalau misalkan nomor masanya 2, nomor atomnya 1, ya berarti disebutnya deuterium. 1 tritium. Elektron itu 0 min 1 dan seterusnya. Oke. Nah, ini tabel ini ya artinya minimal kamu harus sudah hafal antara proton, neutron, positron, partikel alfa, gamma dan seterusnya. Oke. Jadi nomor atau apa namanya? Partikel yang menyertai reaksi inti yang ini berarti adalah partikel proton. Oke, itu adalah persamaan reaksi inti. Oke, sekarang kita lari ke poin berikutnya. Nah, kita mau bahas apa, Om? Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini. Artinya tadi setiap reaksi akan menghasilkan yang namanya energi. Energi yang dihasilkan pada reaksi atau kita sebutnya energi reaksi inti aja ya. Nah, energi pada reaksi inti. Oke, sip. Nah, seperti yang kita bilang di awal, yang namanya energi itu kita masuknya ke hukum atau kesetaraan massa energinya dari Om Albert Einstein. Delta M kali C kuadrat kan ya, atau dikali langsung 931. Ini satuannya siapa? M E V. Nah, ini persamaan apa namanya? Persamaan energi pada reaksi inti. Artinya setiap reaksi akan menghasilkan atau memerlukan energi yang diperlukannya berarti bergantung pada ini delta M. Nah, sekarang delta M di sini apa, Om? Kalau kemarin delta M di inti atom itu kan delta M-nya kan selisih massa penyusun inti dengan massa inti. Kalau dalam sebuah persamaan reaksi berarti delta M di sini kamu kenal delta M-nya sederhananya berarti kan kamu kenal ini apa nih? Oke, kamu kenal berarti ini. Nah, yang ini aja ya, saya contohin yang barusan aja deh. Oke, berarti ini kamu kena. Nah, saya buletin warna hijau. Di kimia itu disebutnya apa nih? Oke, di kimia itu disebutnya 8 ke sini aja ya. Oke, reaktan. Berarti reaktan itu sebelah kirinya tanda panah ya. Berarti kalau begitu yang ini siapa, Om? Oh, berarti yang ini adalah si produknya. Oke, produk atau produk gitu kan ya. Produk. Oke, berarti kan ada massa reaktan, ada massa produk. Nah, itu yang dimaksud dengan delta M di sini berarti kan selisih antara massa reaktan dikurangi dengan massa produk. Selesai. Ya udah, ntar ketika udah kamu dapat misalkan delta M-nya kalau dikali 931 ya dapat apa? Energi reaksi inti. Ya, jadi itu selesai itu energi reaksi inti. Jadi kamu tinggal pisahin nih. Nah, misalkan nih saya contohin persamaan reaksi dari misalkan gini deh. Nah, misalkan satu hidrogen ditambah satu hidrogen menghasilkan misalkan dua hidrogen. Nah, misalkan kayak gitu ditambah dengan energi. Berarti ntar diketahui di soal massa ini ada, massa ini ada, massa ini ada. Ntar kamu tinggal cari massa reaktannya berapa, massa produknya berapa. Udah dapat massa reaktan sama massa produk, ya udah tinggal diselisihkan. Jadi delta M, nah, delta M-nya dikali 931 ya berarti ntar ya jadi energi reaksi inti. Oke. Oke, itu untuk lebih jelasnya kamu lihat contoh soalnya di video berikutnya. Oke. Oke, untuk hari ini ya mungkin materinya cukup sampai sini dulu saja. Artinya di sini tadi kita udah belajar tentang persamaan reaksi. Tipe soal yang pertama adalah menentukan jenis partikel yang menyertai si reaksi inti tersebut. Apakah inti yang dihasilkan atau inti yang ditembaki. Oke, jadi ini tinggal cocokkan ke tabel yang berikut ini. Oke, kemudian setiap reaksi juga yang namanya muncul energi reaksi inti. Oke, berarti kamu setelah dapat delta M-nya artinya massa reaktan dikurangi massa produk dikali 931 itu hasilnya energi
reaksi. Oke, semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya sama Om Bejo. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.